Uni Eropa telah mengeluarkan Indo-Pacific EU Strategy pada tahun lalu. Saya membuka statement dengan mengutip kembali apa yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, bahwa sekarang bukan saatnya untuk rivalitas dan ketegangan baru karena akan mengganggu pemulihan global. Sebaliknya, kita semua harus fokus untuk segera membangun sinergi dan kolaborasi. Itulah roh presidensi Indonesia, menjadi katalis pemulihan global melalui kolaborasi strategis yang membawa hasil konkret bagi rakyat. Kerjasama antara Rusia dan Indonesia, baik di bidang investasi, di bidang perdagangan maupun di bidang turisme, yang akan kita tindak lanjuti dengan membentuk tim agar bisa membahasnya secara detail. WTO ini kan biasa aja, jangan dibuat sesuatu yang luar biasa. Kita kalah di tahap pertama. Pertanyaan berikut, apakah kita takut dengan itu, atau kita memperlemah daya juang kita? Saya katakan tidak. Perintah Bapak Presiden hadapi dan lawan. Saya katakan tidak. Perintah Bapak Presiden hadapi dan lawan. Putin tiru senjata Jokowi untuk lawan Barat. Hilirisasi ternyata jadi kunci miskinnya negara Amerika dan Eropa. Semua marah. Sahabat bagi media, hubungan diplomatik antara Rusia dengan negara-negara Barat sudah cerai gegara perang Ukraina. Bahkan, Rusia telah memberlakukan larangan ekspor minyak kepada blok negara-negara pimpinan Amerika Serikat itu karena mereka telah menjatuhkan sanksi pada Moskow. Namun, menurut aliansi dari Citigroup, larangan ekspor yang akan dijatuhkan Rusia akan meluas tak hanya untuk komoditas energi. Moskow diprediksi dapat mempersenjatai ekspor logam penting seperti aluminium dan palladium. Langkah yang dilakukan oleh paman Putin ini seperti apa yang dilakukan Jokowi. Dengan melakukan hilirisasi, maka serangan tidak hanya dilakukan melalui alutsista, namun juga melalui perang ekonomi yang luar biasa. Pembatasan seperti itu akan mengganggu operasi produsen di seluruh dunia, bahkan Indonesia. Hal ini juga dapat mendorong inflasi yang saat ini sebenarnya sudah tinggi. Indonesia juga akan terdampak dari kebijakan Rusia ini. Namun, Indonesia juga melakukan hal yang sama. Dan Indonesia tidak perlu barang dari luar negeri karena sebenarnya sumber daya alam Indonesia sudah sangat cukup. Sekitar 15% aluminium yang diperdagangkan berasal dari Rusia. Logam yang banyak digunakan dapat ditemukan di pesawat dan produk mulai dari peralatan rumah tangga hingga foil dan peralatan dapur. AS telah mengumumkan tarif 200% untuk impor logam dari Rusia. Ini mulai berlaku mulai Jumat lalu. Sungguh tidak masuk akal negara ini terus memojokkan Rusia pada lubang kemiskinan agar cepat terjadi kekalahan. Namun, sepertinya Amerika akan segera terkena bom waktu karena negara bagian mereka sudah gaungkan agar merdeka dari Amerika dan membentuk negaranya sendiri. Ternyata selain aluminium, output palladium Rusia yang digunakan dalam perangkat yang membatasi emisi dari mobil juga memiliki peranan global yang besar dengan menyumbang sekitar 1/4 dari pasokan seluruh dunia. Moskow telah menunjukkan kesiapan untuk menggunakan sumber daya alam Rusia yang besar untuk membalas Barat, yang telah memberlakukan deretan sanksi pada Moskow sebagai tanggapan atas serangan yang diperintahkan Presiden Vladimir Putin ke Ukraina setahun yang lalu. Misalnya, tahun lalu Rusia melakukan pemotongan besar-besaran pada ekspor gas alamnya ke Eropa, pelanggan utamanya. Itu memaksa pemerintah di benua biru untuk meningkatkan upaya menemukan pemasok baru. Rusia juga dituduh mempersenjatai pasokan pangan global dengan memblokir pelabuhan Laut Hitam Ukraina.
dalam beberapa bulan pertama perang dan menargetkan infrastruktur pertanian. Pasalnya, ini mengganggu pasokan biji-bijian ke pasar dunia dan memicu kenaikan harga komoditas itu. Peran Rusia dalam industri tenaga nuklir global juga berada di bawah pantauan. Negara ini adalah pengekspor utama bahan bakar nuklir dan sektor nuklirnya sejauh ini sebagian besar lolos dari sanksi berat. Sahabat Bagi Media, hal yang dilakukan oleh Putin tentu saja sama persis yang dilakukan Jokowi. Bedanya, Indonesia berada di atas perang dingin dengan Eropa, sedangkan Rusia terang-terangan melakukan perang senjata dengan puluhan negara barat sekaligus. Hilirisasi memang sangat bagus demi kemajuan bangsa, dan yang paling penting bisa membuat lawan dagang kita semakin lemah dan merasa sangat membutuhkan negara pengirim. Kementerian demi kementerian terus melakukan upaya memperjuangkan hilirisasi Indonesia. Salah satu kementerian yang berperan penting adalah Kementerian Perdagangan. Baru-baru ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bertolak ke India untuk memperjuangkan ekspor komoditas unggulan Indonesia. Dalam kunjungan kerjanya, Zulhas akan menyampaikan pidato kunci pada sesi peresmian Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT, Kemitraan Konferensi Industri India. Selain partisipasi pada KTT, Zulhas juga dijadwalkan bertemu Menteri Perdagangan dan Industri India, Piyush Goyal, guna menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo untuk menjajaki perundingan perdagangan bilateral dengan India. Kedua menteri direncanakan membahas isu-isu perdagangan bilateral dan tindak lanjut pertemuan sebelumnya pada pertemuan tingkat Menteri Perdagangan, Industri, dan Investasi G20 di Bali, September 2022. Lebih lanjut, Zulhas melakukan pertemuan dengan menteri-menteri negara sahabat yang turut hadir dalam KTT Kemitraan CII 2023 serta bertemu dengan sejumlah pelaku usaha India dan pimpinan Asosiasi Bisnis India. Pada 2022, total perdagangan Indonesia dan India tercatat sebesar 32,71 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 55,68% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 21,01 miliar dolar Amerika Serikat. Di tahun yang sama, ekspor Indonesia ke India tercatat sebesar 23,38 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara impor Indonesia dari India sebesar 9,33 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, Indonesia menikmati surplus perdagangan sebesar 14,05 miliar dolar Amerika Serikat. Produk ekspor utama Indonesia ke India diantaranya batu bara, minyak kelapa sawit dan turunannya, besi paduan, asam lemak monokarboksilat industri, serta biji tembaga dan konsentratnya. Sementara produk utama impor Indonesia dari India diantaranya produk besi setengah jadi, tebu atau gula bit, kacang tanah, daging kerbau beku, serta paduan Vero. Sahabat Bagi Media, hilirisasi memang memberikan efek panas dingin di dunia. Ada beberapa negara yang mendukung dan ada juga beberapa negara yang menolak. Kecerdasan suatu bangsa harus terus diasah demi kesejahteraan warganya. Maka dari itu, jangan santuy terus. Mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka. Hurrah! Step 1, wake up early, gonna rise from the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's
today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though.